Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, masih dalam pembahasan fadilah salat sunnah. Dan pada malam hari ini mungkin kita mengulang satu bab karena faedah yang ada di dalamnya. Ya. Yang mana bab ini yaitu keumuman tentang fadilah salat sunnah di rumah. Keumuman fadilah salat sunnah di rumah. An Zaid bin Thabit, hadis yang pertama dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu ayyuhan nas, salatlah wahai sekalian manusia, fi buyutikum, di rumah kalian. Fa inna afdhala salatul mar'i fi baitihi illa salatul maktubah." Karena sesungguhnya salat seseorang itu paling afdal di rumahnya kecuali salat wajib. Dan nanti akan disebutkan beberapa hadis di bawahnya. Pada hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu" bermakna kalimat perintah. Maka zahirnya mengesankan kepada kita, siapapun di antara kita hendaknya ia mengerjakan sholat sunnah di rumahnya. Karena Nabi SAW sebutkan alasannya, fa inna afdhala salatul mar'i fi baitihi illa salatul maktubah. Karena sesungguhnya sholat seorang itu paling afdalnya adalah di rumahnya kecuali sholat wajib. Dan bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang sholat sunnah beliau radhiyallahu anha sebutkan bahwasanya beliau sholat qabliyah subuh di rumah, thumma taja'a ala shikkihi al-ayman. Beliau sholat sunnah qabliyah subuh di rumah, kemudian berbaring di atas sisi kanannya, rusukan. Kemudian thumma shalla bin nas, kemudian beliau sholat bersama manusia. Kemudian shalla qabla dhuhr fi baiti, thumma kharaja ila nas. Kemudian beliau sholat sunnah di rumahnya qabla dhuhr, kemudian beliau keluar sholat mengimami manusia. Demikian pula pada sholat maghrib, demikian pula pada sholat isya. Semuanya beliau kerjakan sallallahu alaihi wasallam di rumah. Bahkan ya, karena beliau sebagai seorang imam, maka tidaklah beliau keluar dari rumah beliau kecuali pasti dengan keluarnya beliau ditegakkanlah iqamah. Bahkan dalam sebuah hadis yang kata Nabi SAW, "Idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni." Dalam hadis Bukhari, kalau udah qomat jangan berdiri kalau kalian belum lihat saya. Nah, hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa namanya qomat itu haknya imam. Jadi walaupun sudah qomat, ketika imam tidak ada, nggak boleh seorang itu langsung memulai sholat. Dan bahkan di antara sunnah-sunnah yang ada itu adalah seorang adzin itu minta izin kepada imamnya untuk qomat. Seperti yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu taala ketika sholat isya misalnya, karena di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Idza ra'ahum ijtama'u ajjal wa idza ra'ahum iftaraqu akhar." Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat itu masih berpencar, belum pada ngumpul di waktu sholat isya, beliau akhirkan. Sampai beliau anggap kayaknya enggak bakal datang lagi orang. Maka beliau qomat. Dan kalau Nabi SAW melihat para sahabat segera berkumpul di waktu sholat isya itu, maka beliau segerakan. Nah, di antara kejadiannya itu adalah Bilal mendatangi Nabi SAW karena beliau tidaklah keluar ke masjid kecuali pasti qomat. Maka Bilal radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW di rumahnya minta izin. Seraya beliau radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, naman nisa'u was-sibyan." Wahai Rasulullah, anak-anak telah tertidur dan begitu juga para wanita karena mereka menunggu sholat isya. Maka Nabi SAW, "Innaha lah sa'atuha hadhi." Proses sesungguhnya saatnya itu yang memang seperti ini. Waktu
waktu Isya itu sunnahnya diakhirkan. Kemudian beliau keluar untuk mengimami manusia. Ini dalil yang disebutkan para ulama bahwa di antara sunnahnya itu adalah seorang muadzin minta izin atau konfirmasi ke imamnya sebelum iqamah, karena iqamah atau imam itu haknya imam. Kecuali mungkin di sebagian keadaan yang disebutkan oleh para ulama juga, walaupun dia imam, tapi hendaknya dia perhatikan kondisi makmum. Jangan dalam artian karena dia imam, suka-sukanya dia datang terlambat dan seterusnya. Hendaknya dia perhatikan dan ada waktu yang hendaknya disepakati. Kalau misalnya disepakati 15 menit waktu toleransi, waktu menunggu imamnya tidak datang, hendaknya dia persilahkan siapapun untuk qomat dan siapapun untuk imam. Karena yang disebutkan oleh para ulama, ini hal-hal yang hendaknya diperhatikan oleh orang menjadi imam. Karena ada berapa banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk tidak ke masjid atau malas untuk mampir di suatu masjid karena pertimbangan imamnya lama keluar. Karena itu disebutkan oleh para ulama adalah ya hendaknya disepakati waktu 15 menit dan waktu tunggu ya imamnya tidak hadir, maka disepakati untuk qomat, maka itu boleh. Nah, kemudian kata Nabi SAW, sholat seorang itu paling afdal di rumahnya kecuali sholat wajib. Maka mencakup seluruh sholat sunnah kecuali pada beberapa sholat sunnah. Di antara yang kita sebutkan adalah sholat duha. Karena kata Nabi SAW, "Man kharaja ila duha ila tasbihatil duha la yusibu illa dzalik kana lahu ajrun umrah." Siapa yang keluar dari rumahnya, keluar dari kantornya untuk sengaja sholat duha, tidak ada maksud dari keluarnya kecuali untuk sholat duha itu, maka baginya pahala seperti umrah. Ada yang kemarin juga menyebutkan tentang yang diperkecualikan juga dari adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena nggak mungkin orang tahiyatul masjid sementara tempatnya di rumah. Ini dan antara sholat sunnah yang dikecualikan. Walaupun sebagian para ulama memandang bahwasanya semuanya mencakup bahkan sholat duha. Kemudian yang hendaknya kita garis bawahi juga di sini bahwasanya Nabi SAW bersamaan dengan dekatnya beliau dari Masjid Nabawi, beliau masih memilih untuk sholat sunnah di rumah. Bersamaan dengan itu beliau SAW bersabda, "As-salatu fi masjidi hadha khairun bi alfi salatin mimma siwa ila masjidil haram." Salat di masjid ini lebih baik 1000 kali daripada salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Bersamaan dengan itu beliau SAW masih memilih untuk salat sunnah di rumah. Maka oleh karena itu, kenapa kita juga salat sunnah di rumah? Karena ada pahala yang sangat besar. Walaupun tidak tertulis tapi dia tersirat. Itu didapati dari fi'ilnya Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW. Beliau mengerjakan sholat sunnahnya di rumah. Sementara fadilah sholat di Masjid Nabawi 1000 kali. Maka kita yang sholat sunnah di rumah juga adanya berbahagia bahwasanya selain dari fadilah sholat sunnah umum yang disebutkan, ada fadilah yang tersembunyi yang bahkan mungkin yang menyamai sholat sunnah ketika Nabi SAW sholat sunnah di rumah beliau di saat beliau berdekatan dengan Masjid Nabawi. Baik, kemudian hadis yang kedua dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukumus salata fi masjidihi, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan." Subhanallah. Ini termasuk salah satu faedah yang paling besar kenapa kita sholat sunnah di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang di antara kalian telah selesai dari sholatnya di masjid, maksudnya adalah sholat wajibnya, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, hendaknya yang menjadikan untuk rumahnya bagian dari sholat itu. Jadi ada sholatnya yang memang dia khususkan untuk rumahnya, bukan sholat sunnah, bukan sholat khusus untuk rumah ya. Tapi ada di antara sholat-sholat tersebut yang sengaja dia kerjakan di rumahnya. Dan
Fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salati khaira. Karena sesungguhnya Allah menjadikan di rumahnya dari salat yang dia kerjakan di rumahnya itu khaira, kebaikan. Kebaikannya bersifat umum. Jadi sebelum kita jelaskan ini, di antara hal yang disebutkan oleh para ulama karena sunnahnya seorang itu sholat di rumah, bahkan di antara sunnah Nabi SAW disebutkan beliau ihtajara atau ihtasara, membuat sebuah tempat khusus di rumahnya di mana beliau mengerjakan sholat sunnah di situ. Ya, yang nggak harus berupa bangunan, karena mungkin dia gelar sejadah di situ, khusus tempat di mana dia sholat sunnah. Di antara sunnah. Kemudian kata Nabi SAW, fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi. Karena sesungguhnya Allah menjadikan sholatnya di rumahnya itu kebaikan. Coba perhatikan kata khairan. Bandingkan dengan kata khairan dari sabda Nabi SAW, may yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah inginkan baginya khairan, kebaikan. Yufaqihu fid din. Dia akan diberi pemahaman terhadap agamanya. Nah, kata para ulama, kebaikan di situ mencakup seluruh bentuk kebaikan. Kebaikan dunia dan di akhirat. Tidak akan dia raih kecuali dengan ilmu agamanya. Ketika dia punya ilmu tentang agamanya. Maka ketika kebaikan seorang hamba itu ada pada ilmu agamanya, maka kebaikan dia di dalam rumahnya ada pada sholat sunnah. Ada pada sholat sunnah. Karena Nabi SAW sebutkan, ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Allah menjadikan di rumahnya itu dari sholat yang dikerjakan di rumahnya itu kebaikan. Subhanallah. Kebaikan apapun. Ya, kebaikan apapun. Bahkan secara khusus Nabi SAW bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikanlah sebagian dari salat kalian itu di rumah kalian. Wala tattakhiduha qubura. Dan jangan kalian jadikan rumah kalian itu kuburan. Maksudnya kata para ulama, menjadikan rumah itu sebagai kuburan karena yang namanya kuburan bukan tempat kita untuk sholat. Maka orang yang tidak sholat di rumahnya, maksudnya tidak memberikan sholat, mengerjakan sholat sunnah di rumahnya, seakan-akan dia telah menjadikan rumahnya itu serupa dengan kuburan. Kemudian mana yang tersirat lagi yang selanjutnya? Seakan-akan maksudnya dengan sholat sunnah di rumah, maka kita telah membagikan sebagian kebaikan, keberkahan yang kita dapatkan di masjid itu kepada orang yang di rumah. Karena di rumah itu ada orang yang sakit mungkin tidak ke masjid, ada wanita yang belum sholat di rumah, ada anak-anak yang belum bisa sholat ke masjid. Maka seakan-akan ketika kita sholat di masjid, kita mendapatkan kebaikan dari sholat berjamaah. Begitu pulang, kemudian kita sholat, kebaikan itu kita bagi kepada orang yang ada di dalam rumah. Bahkan di antara salah satu sebab langgengnya rumah, misalnya kondisi yang tentram, mau mencari sakinah dalam rumah, kerjakanlah sholat sunnah di rumah. Ya, kerjakanlah sholat sunnah di rumah. Syekh Muhammad Mukhtar Syinqiti, Allah, yang saya pernah dengar darsnya beliau, disebutkan ada seorang lelaki yang mengadu kepada seorang syekh tentang kondisi rumahnya yang kacau, anaknya biasa berantem, gak ada yang akur. Maka ia cuma dinasihatkan satu, cobalah kamu sholat sunnah di rumah. Dan ketika ditanya, ia pun mengaku bahkan sholat witir pun tidak dikerjakan di rumah. Maka mulailah dia mengerjakan sholat sunnah di rumahnya, sampai pada beberapa waktu dia kembali kepada syekh yang dia tanya. Kemudian ia pun mengabarkan bahwa alhamdulillah kondisi keluarganya semakin membaik. Hanya dengan sebab apa? Dia sholat sunnah di rumah. Ya, mungkin kalau ada anak-anak yang sulit diatur, ya cobalah sholat sunnah di rumah. Gak nyambung kan? Gak nyambung. Karena anak-anak yang gak bisa diatur itu kembali kepada watak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sebabnya itu dengan sholat sunnah di rumah. Allah memberikan khairan, kebaikan apapun. Kebaikan apapun. Kebaikan yang sifatnya umum, kebaikan dunia ataupun akhirat, agama ataupun dunianya. Kebaikan agama ataupun dunianya.
Jadi apapun bentuknya, sebisa mungkin sholatlah di rumah. Semakin besar kebaikan yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk rumah kita sendiri, maka tambahlah sholat sunnahnya di rumah. Tambahlah sholat sunnahnya di rumah. Bahkan dikatakan bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah, beliau bercerita bahwasanya saya makhtaraftu ma ummi Abdillah منذ 40 sana. Saya telah berumah tangga dengan Ummu Abdillah, maksudnya istri beliau, dan saya tidak pernah sekalipun berselisih dengan beliau selama 40 tahun. Beliau hidup, tidak pernah cekcok sama istri. Apa yang ada di gambaran kita? Ya, tidak lain karena salah satu sebabnya Allah alam karena beliau selain karena beliau imam. Ya, beliau imam. Tentulah karena beliau juga mengerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Salah satu di antaranya adalah sholat sunnah di rumah. Karena dalam sebagian kondisi fitnah, ketika beliau terfitnah tentang khalqul Quran, beliau itu dijadikan tahanan rumah, enggak boleh keluar, enggak boleh mengajar. Ditinggallah beliau di rumah. Sampai ada sebagian muridnya, saya lupa namanya, udah jauh-jauh merantau dari negeri Faris, datang ke tempat Imam Ahmad, tidak bisa belajar karena digantikan prosesnya majelis beliau di masjid. Akhirnya dia berpakaian menyamar dan bertamu ke Imam Ahmad. Kemudian ditanya, kalau kamu mau, saya akan ajarkan kamu hadis setiap hari. Tapi datang dalam kondisi entah bagaimana berbeda kesepakatannya, murid beliau itu datang dalam keadaan compang-camping menyamar sebagai pengemis, minta sedekah ke rumah Imam Ahmad setiap hari. Sebenarnya diberikan hadis setiap hari. Sampai ketika fitnah itu berakhir, beliau mencari pemuda tersebut, jadi umumkan di hadapan para murid beliau rahimahullah, dan beliau berkata, inilah penuntut ilmu sejati. Artinya ketika guru itu terhalang untuk mengajar, mereka tetap berusaha untuk mencari cara agar mendapatkan ilmu tersebut. Baik. Nah, kemudian hadis selanjutnya dari sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul baiti alladhi yuzkaru Allah fihi wal baiti alladhi la yuzkaru Allah fihi kamathalil hayy wal mayyit." Permisalan sebuah rumah yang dalamnya ada zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, ya, masuk di antaranya yang baca Al-Qur'an, dan masuk di antaranya salat. Wal baitul ladzi la yuzkaru Allah fihi kamathalil hayy wal mayyit. Dan rumah yang yang dalamnya tidak ada zikir kepada Allah, tidak dibaca Al-Qur'an, tidak pula ada salat di dalamnya, itu permisalan seperti antara yang hidup dan yang mati. Permisalan antara hidup dan yang mati. Gambarannya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus mengatakan, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit." Permisalan antara orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala seperti permisalan antara orang yang hidup dan yang mati. Dan kata para ulama juga permisalannya, kalau dia sholat di rumahnya maka dia telah menjadikan rumahnya itu hidup. Tetapi kapan dia tidak ada ibadah di dalam rumahnya, maka dia telah menjadikan rumahnya itu seperti kuburan. Maka jadilah permisalan itu sesuai. Yang sholat itu hidup, yang tidak ada sholat di dalamnya itu mati karena seperti kuburan. Dan sebelumnya disebutkan juga makna Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala taj'alu buyutakum qubura." Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Itu kembali kepada dua hal. Yang namanya kuburan itu tidak dibaca Al-Qur'an di dalamnya, dan namanya kuburan itu kita tidak sholat di atasnya, di dalamnya. Ini maksudnya jangan menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Jangan sampai kalian rumah kalian itu tidak pernah dibaca Al-Quran di dalamnya, dan tidak pula kalian pernah sholat di dalamnya. Kemudian makna dari hadis sebelumnya, "Falyaj'al li baitihi nasiban min sholati." Hendaknya dia jadikan di rumahnya itu bagian dari sholat. Ada bagian dari sholat yang dikerjakan di rumah. Maka ini mencakup seluruh jenis salat selain dari salat sunnah umum yang telah kita sebutkan, salat duhanya, salat rawatibnya, salat witirnya, dan lain sebagainya, termasuk juga diantaranya. Kalau misalnya seorang itu masbuk sampai ke masjid dan orang telah selesai sholat, dan dia melihat maslahat, dia pulang ke rumahnya sholat jamaah dengan keluarganya. Ini masuk diantara makna hadis.
dijadikan sebagai dangkal sholatnya di rumahnya. Atau bentuk yang kedua, dia datang ke masjid telah selesai sholat, ikut sholat berjamaah maksudnya salam. Setelah itu dia kembali ke rumahnya, sesekali ngajak keluarganya sholat berjamaah. Ini masuk dalam makna hadis ini. Jadi dijadikan sebagian dari sholatnya itu di rumah. Ini terjadi dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau radhiyallahu anhu sholat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kembali ke masjid kaumnya dan mengimami kaumnya sholat Isya dalam keadaan beliau jadi makmum. Jadi beliau sholat sebanyak 2 kali. Sholat yang pertama itulah sholat wajibnya beliau sebagai makmum. Sholat yang kedua jatuhnya sholat sunnah beliau menjadi imam. Ini hal sesekali ya boleh dikerjakan. Kemudian hadis selanjutnya dari sahabat Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma afdal as-salat fi baitihi aw as-salatu fil masjid?" Ya Rasulullah, yang mana lebih afdal? Salat di rumahku atau salat di masjid? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala tara ila baiti ma aqrabuhu min al-masjid?" Kamu enggak lihat kepada rumahku betapa dekatnya dia dengan masjid? Ya, betapa dekatnya dia dengan masjid. Jadi sebelumnya masjid Nabi, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rumahnya Aisyah. Itu jaraknya dari masjid cuma sekitar 8 meter. Ya, sejarak raudhah itu. Bahkan terakhir itu sebelum bahkan rumah beliau SAW nempel dengan kamar Aisyah dan rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga dalam sebagian riwayat beliau sallallahu alaihi wasallam ketika iktikaf itu kan enggak boleh keluar. Enggak boleh keluar dari masjid. Beliau keluarkan kepalanya melalui jendela Aisyah, kemudian disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rambut beliau disisir lewat jendela kamar. Karena rumah beliau sallallahu alaihi wasallam itu tempatnya Aisyah nempel dengan masjid. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah engkau melihat betapa dekatnya rumahku dari masjid?" Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fali'an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid, illa an takuna salatun maktubah." Maka salatku di rumahku itu lebih aku cintai daripada salatku di masjid, kecuali ia salat wajib. Dan dalam hadis ini juga dijadikan dalil bahwasanya yang namanya sholat 1000 kali itu di Masjid Nabawi hanya pada sholat wajib. Ya, karena Nabi SAW lebih memilih mengerjakan sholat sunnah di rumah di saat masjid itu bersebelahan dengan rumah beliau, dan beliau sendiri yang menyebutkan tentang pahala sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali. Kemudian hadis selanjutnya, "Thawabu man hafadha ala 12 raka'atin fil yawmi wal lailah." Pahala orang yang menjaga 12 rakaat pada malam dan pada siang dan malam. Ini pembahasan tentang salat sunnah rawatib. Ya, salat sunnah rawatib. An Ummi Habibah bintu Abi Sufyan, dari Ummu Habibah bintu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Qalat, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghayra al-fariidah illa bana Allahu lahu baitan fil jannah illa buniya lahu baitun fil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba yang muslim dia salat untuk Allah Subhanahu wa taala setiap hari sebanyak 12 rakaat tatawwu, ya, salat sunnah, ghairal fardhah, bukan salat wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah, insya Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga, atau bunya lahu baitun fil jannah, atau dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Nah, dalam hadis yang lain 12 rakaat ini dirinci. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW disebutkan bahwasanya
أربع ركعات ركعتين قبل الظهر. 4 rakaat qabla dhuhr. 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha. Dan 2 rakaat setelahnya. Ada berapa? 6. Ya. Kemudian raka'ataini ba'da maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Berarti udah 8. Wa raka'ataini ba'da isya. Dan 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla al-ghada. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadilah dia 12 rakaat. Totalnya 12 rakaat. Dan kita masuk satu-satu ya. Di sini beliau sebutkan beberapa dua jenis sholat sunnah. Yang lainnya nggak disebutkan. Pertama tentang sholat 2 rakaat sebelum subuh. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, thawabu rakaatil fajr. Pahala 2 rakaat sebelum subuh. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha, wa fi riwayatin lahum ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat sebelum salat fajar, maksudnya sebelum salat subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan dalam sebuah riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahum ahabbu ilayya minad dunya jami'a. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih aku cintai daripada dunia seluruhnya. Menunjukkan betapa besarnya pahala salat sunnah qabla al-fajr. Qabla al-fajr. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dari sahabat Abu Hurairah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, riwayat dari Imam At-Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yusalli raka'atan qabla al-fajr falyusalliha idza tala'at asy-syams. Siapa yang luput darinya salat qabliyah fajar, hendaknya dia mengqadanya tatkala matahari telah terbit. Maksudnya telah masuk waktu duha. Saking afdalnya salat sunnah tersebut sampai dikatakan boleh diqadha di saat waktu duha. Dan di antara sunnahnya tadi kita sebutkan bahwa Nabi SAW kalau beliau salat sunnah qabla al-fajr, beliau ittaja ala shiqihi al-ayman. Beliau bersandar, berbaring di atas tusuknya sebelah kanan. Di antara sunnah, dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bercerita bahwa Nabi SAW kalau beliau salat sunnah di rumah, maka beliau berbaring di rumah. Kalau beliau salat sunnah di masjid, qabla fajar di masjid, maka beliau berbaring di masjid, menunggu sampai tiba waktu iqamah. Dan saking muakkadnya salat sunnah ini, sebagian para ulama itu membahas tentang orang yang sudah iqamah tetapi belum juga salat sunnah. Nah, karena sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya kalau dia masih di luar masjid, boleh dia salat sunnah walaupun sudah iqamah. Karena kata Nabi SAW, idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah. Kalau iqamah sudah ditegakkan, enggak ada lagi salat sunnah kecuali salat wajib. Nah, para ulama menyebutkan saking muakkadnya ini salat. Kalau misalnya dia ke masjid dan dapati orang udah qomat, selama dia belum masuk ke masjid, dia masih boleh salat sunnah. Tapi begitu masuk ke dalam masjid, udah enggak boleh lagi karena keumuman sabda Nabi SAW, tidak ada salat ketika telah iqamah. Dan sebagian lagi menyebutkan bahwasanya bahkan datang dalam sebagian riwayat bahwasanya sebagian sahabat itu mengqadha qabliyah ini di saat begitu Nabi SAW salam dari salat subuh. Di sebuah riwayat Nabi SAW pernah menghampiri seorang sahabat yang begitu Nabi salam dari salat subuh langsung berdiri salat lagi 2 rakaat. Maka Nabi SAW menghampiri, "As-subuh arba'ah?" Apa salat subuh itu 4 rakaat? Kata beliau radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, raka'atai qabla al-fajr." 2 rakaat sebelum fajar ya Rasulullah. Lam nusallihima. Saya belum salat keduanya. Ini dia. Saya qadha sekarang. Maka Nabi SAW, maka beliau pun didiamkan oleh Nabi SAW, tidak diingkari perbuatan sahabat tersebut. Menunjukkan bahwasanya 2 rakaat sebelum fajar itu boleh diqadha begitu selesai salat subuh. Cuma kata para ulama, itu dilihat kondisinya. Karena di antara larangan Nabi SAW adalah salat subuh, tidak ada salat sunnah setelah salat subuh
sampai matahari terbit. Nah, semakin tegas pelarangan itu tatkala matahari sudah mulai kelihatan, mulai menguning, kelihatan warna fajarnya semakin jelas. Sehingga kata para ulama, dilihat kondisinya. Kalau dia salam dari sholat subuh dan didapati langit masih gelap, boleh dia kerjakan sholat qobliyah itu di qadha. Tetapi kalau dia keluar dari masjid, seperti yang terjadi masa Nabi SAW, mereka salam dan kondisi sudah agak terang, maka jangan dia sholat, lebih baik ditunggu di waktu duha, kemudian di qadha di waktu tersebut. Saking afdalnya sholat ini dan bolehnya di qadha di waktu yang lain. Kemudian selanjutnya ini 2 rakaat qabla al-fajr. Sholat sunnah selanjutnya rawatib sholat duhur. Rawatib sholat duhur. Rawatib sholat duhur datang dari hadis sahabat Abdullah bin Umar. Kata beliau radhiyallahu anhu, jadi totalnya khusus untuk rawatib rawatib sholat duhur ada 3 kaifiyah. Pertama 4 rakaat sebelum, 2 rakaat setelah duhur. Yang kedua 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat setelah. Yang ketiga 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat setelah. Jadi ada 3, 4-2, 2-2 atau 4-4. Semuanya datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Dan khusus yang 4 itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafidha 4 raka'atin qabla dhuhr wa 4 raka'atin qablaha ba'daha harramahu Allah 'ala an-nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 4 rakaat setelah salat zuhur, Allah akan mengharamkannya dari api neraka. Baik. Nah, cuman ada catatan yang disebutkan sebagian para ulama, termasuk yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Umar Bazmul rahimahullah dalam kitab beliau Bugyatul Mutaqawwi, buku tentang salat sunnah, beliau sebutkan. Ya, sebagian para ulama itu berpendapat bahasanya yang namanya sholat duhur itu yang 4 rakaat itu, sebagian para sahabat mengerjakannya dengan 2 tasyahud, 1 kali salam. Pahami? Jadi bentuk pelaksanaannya itu sama seperti pelaksanaan sholat duhur dan asar. Tapi sebagian lagi seperti Imam Syafi'i dan sebagainya menyebutkan bahwasanya enggak, dia masuk dalam umuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul laili wan nahari mahna mahna. Sholat malam dan sholat siang itu selain dari sholat wajib dikerjakan mahna mahna, dikerjakan 2 rakaat. Ini pada sholat duhur. Dan bagi orang yang luput dari mengerjakan sholat qabliyah duhur, boleh diqadha setelah sholat duhur. Boleh qadha setelah duhur. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, karena Nabi SAW idza fatahu qabla duhur shallahunna ba'daha. Ada Nabi SAW kalau beliau luput 4 rakaat yang sebelum duhur itu, maka beliau kerjakan setelah duhur. Sehingga yang namanya makna menjaga itu hafizah, bagi orang-orang yang misalnya telat sampai ke masjid atau karena ada kesibukan, sebagai bentuk penjagaannya terhadap qobliyah duhur itu, dia qadha setelah sholat duhur. Diqadha setelah sholat duhur. Mau yang 4 rakaat ataupun yang 2 rakaat. Adapun ba'diyah duhur misalnya, ba'diyah duhur itu juga boleh diqadha kata para ulama, dan diqadhanya pada waktu ba'da asar. Pada waktu ba'da asar. Dikatakan Aisyah radhiyallahu anha didapati beliau radhiyallahu anha sholat sunnah 2 rakaat setelah asar. Maka beliau pun ditanya, karena hal tersebut adalah waktu yang terlarang. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, tanya Ummu Salamah. Karena tidaklah Aisyah radhiyallahu anha sholat kecuali karena mendapati hadis dari Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah pun bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu itu pernah pun mengerjakan hal yang sama, dan beliau ditanya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, atani Abdu Qais.
kaum dari Abdul Qais yang mana mereka datang untuk berislam. Fasyagaluni, maka mereka pun menyibukkan saya dari 2 rakaat itu yang ba'da zuhur. Sehingga tidaklah Nabi SAW bisa mengerjakan ba'da zuhur itu kecuali ba'da asar. Kemudian yang terjadi selanjutnya adalah Nabi SAW mulai mengerjakan ba'da asar itu, mulai mengerjakan sholat sunnah ba'da asar. Gara-gara hal tersebut para ulama pun timbul pembahasan apakah sholat sunnah ba'da asar itu boleh atau tidak. Karena Nabi SAW secara umum melarang sholat sunnah setelah asar. Namun para ulama lebih merajihkan bahwasanya itu kekhususan Nabi SAW. Karena disebutkan dalam hadisnya, kalau Nabi SAW tidak amila amalan atqanaha. Ada Nabi SAW kalau beliau mengerjakan sebuah amalan, beliau lazim. Karena beliau mulai mengerjakan sholat sunnah ba'da asar gara-gara disibukkan dari ba'da zuhur itu, akhirnya kebiasaan beliau pun mengerjakan sholat sunnah di waktu ba'da asar. Sehingga kata para ulama ini kekhususan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bagi orang yang misalnya luput ba'da zuhur, boleh ya qada setelah salat asar. Kemudian salat asar itu sendiri kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salat sunnah rawatibnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah Subhanahu Wa Taala merahmati seorang yang mereka salat 4 rakaat sebelum sholat asar. Jadi kemudian asar itu ada 4 rakaat. Dan khusus pada kemudian asar ini Imam At-Tirmizi sendiri menyebutkan bahwasanya amalannya para sahabat itu mereka mengerjakannya 4 rakaat bi taslimatain. Maksudnya dengan 2 salam alal malaikati wal ibadillahi as-salihin, kepada para malaikat dan hamba-hamba Allah yang soleh. Bagaimana 2 memberi salam kepada para malaikat dan hamba-hamba Allah yang soleh? Itu tidak didapati kecuali pada tasyahud. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Dan dikatakan oleh Imam Tirmizi bahwasanya mereka selesai dari sholat itu dengan 1 kali salam. Sehingga sebenarnya pada sholat qobliyah asar itu dikerjakan 4 rakaat sama seperti pelaksanaan sholat duhur dan asar. Sama seperti pelaksanaan sholat duhur dan asar. Tapi kalau artinya lebih cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i mengerjakannya 2 rakaat ya tidak ada larangan dalam hal ini. Cuma zahir adalah apa yang disebutkan oleh Imam Tirmizi. Karena hadisnya hadis yang sahih. Kemudian kalau misalnya yang luput qobliyah asar, boleh diqadha ba'da asar? Qobliyah asar luput, sibuk misalnya, atau datang ke masjid telat, atau begitu mampir di masjid. Karena ada sebagian masjid itu mereka khusus pada sholat asar, begitu juga sholat isya itu nggak ada sholat sunnah sebelumnya. Begitu juga maghrib, nggak ada waktu tenggang, begitu selesai azan langsung qomat. Ya, sebagian masjid seperti itu. Dari beberapa yang saya dapati, sebagian masjid Muhammadiyah itu seperti itu, nggak kasih kesempatan. Di sebagian masjid Persis juga seperti itu, begitu selesai azan langsung qomat. Nah, nggak dikasih kesempatan langsung. Nah, kondisinya kalau seperti itu, ya zahir dari hadis Nabi SAW itu boleh kita qadha setelah sholat asar. Karena ya sholat ba'da zuhur aja diqadha setelah sholat asar, maka tentulah hal yang memang lengket kepada sholat asar lebih aula untuk diqadha setelah sholat asar. Kemudian selanjutnya ya sholat sunnah qabla maghrib. Sholat sunnah rawatib maghrib hanya ada pada ba'da maghrib. Tidak ada 2 rakaat sebelumnya, yang ada hanya pada maghrib. Lalu kenapa enggak langsung qomat? Ya karena Nabi SAW secara umum beliau bersabda, bainal adzanaini salatun. Beliau ulang sebanyak 3 kali. Antara 2 azan itu salat. Maksudnya azan dan iqamah. Itu perumpamaan 2 azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah itu ada salat. Beliau ulang sebanyak 3 kali, kemudian beliau SAW bersabda, liman sya'a, bagi yang
mau. Dan para sahabat pun menyebutkan, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala disebutkan bahwasanya atau Abdullah bin Umar, kata beliau, kami kalau setelah azan itu yabtadiruna sawari, bersegera begitu selesai azan maghrib bersegera mencari tiang-tiang supaya dijadikan sutra untuk sholat. Kemudian setelah itu Nabi SAW perintahkan untuk iqamah. Demikian pula sholat isya. Sholat isya tidak langsung iqamahnya bukan karena salah satu sebabnya adalah karena sabda Nabi SAW bainal adzanaini salat, antara dua azan ada salat. Kemudian sebab yang lain adalah karena salat isya itu sunnahnya diakhirkan, bukan karena adanya salat sunnah qabliyah, tapi karena sunnahnya diakhirkan. Adapun salat sunnahnya isya adalah ba'da isya. Baik. Nah, jadi azan dikit lagi. Baik, kita baca hadis yang selanjutnya. Setelah kita bahas sebenarnya, baru kita mau baca hadis ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seorang hamba yang dia salat asar sebanyak 4 rakaat. Yang kita kuatkan tadi bahwasanya 4 rakaat itu pelaksanaannya adalah sama seperti pelaksanaan salat zuhur dan asar. Jadi ada tahiyat awal dan ada tahiyat akhir. Kemudian bab selanjutnya Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ahlal Qur'anu awtiru. Judulnya adalah istawabu salatul witr, pahala salat witir. Rasulullah SAW bersabda, ya ahlal Qur'ani awtiru fa inna Allah witrun yuhibbul witra. Wahai ahli Quran, salatlah kalian witir karena sesungguhnya Allah itu witir. Awtiru fa inna Allah witrun yuhibbul witr. Allah itu ganjil dan menyukai al-witr. Salat yang ganjil itu salat witir. Dan salat witir dalam beberapa hadis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Bilal fa idza khashiya ahadukum as-sabr falyutir biwahidah. Ya, kalau kalian sholat dan takut, misalnya sholat malam dan takut mendapati tiba-tiba waktu azan, maka hendaknya witir dengan 1 rakaat. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Faman syaa'a falyusalliha khamsan aw yusalliha thalathan aw yusalliha wahidah." Siapa yang ingin dan bergaya salat witir, hendaknya dia kerjakan 5 atau 3 atau 1. Demikianlah salat witir. Dan salat witir di antara hal yang dikatakan oleh para ulama, dia sunnah muakkadah. Ya sunnah muakkadah. Karena yang warid dari Nabi SAW bentuknya seperti kalimat perintah. Awtiru, berwitirlah kalian. Jadi sempatkan untuk sholat witir. Dan dalam masalah ini juga Nabi SAW menyebutkan keluasan. Ya, kalau ada yang diantara kita misalnya takut tidak terbangun malam, maka dia witir sebelum sholat. Dan kalau misalnya dia yakin bisa bangun malam, maka dia bangun di akhir malam untuk sholat witir. Dan juga masuk dalam wasiat Nabi SAW kepada sahabat Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Awsani al-khalili bi thalathin." Kekasihku yaitu Rasulullah SAW mewasiatkanku 3 hal. Puasa 3 hari dalam sebulan, wa raka'atin duha, dan 2 rakaat salat duha, wa an utira qabla an ana, dan saya salat witir sebelum saya tidur. Ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahala orang yang tidur dalam keadaan suci. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yabitu tahiran fayata'arra min al-laili fayas'al Allah khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu Allah iyyah."
Tidak seorang pun dari seorang muslim yang dia tidur dalam keadaan suci, sehingga berwudu kemudian tidur. Fayata'arra, kemudian dia terbangun minal lail, di malam hari. Entah itu bangunnya untuk buang air kecil mungkin, atau dengan sengaja terbangun. Fayasallallahu khairan, kemudian dia berdoa kepada Allah meminta kebaikan, apapun itu, min amri dunya wal akhirah, dari kebaikan dunia ataupun akhirat. Kata Nabi SAW, illa a'tahu Allah iya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan apa yang ia minta. Nah, ini sama saja hukumnya. Entah dia terbangun di sepertiga malam akhir atau sepertiga malam awal. Dan kadang-kadang biasa misalnya orang habis sholat isya pulang ke rumahnya, lagi duduk-duduk tiduran. Berarti dia masih ada wudunya kan? Ketika dia terbangun dan berdoa itu waktu mustajab. Walaupun mungkin tertidur sejam, 2 jam, dan dia terbangun baru jam 10 atau setengah 11, dia berdoa. Nah, ini mencakup fadilah dari hadis ini. Belum lagi kalau misalnya dia terbangun kemudian membaca kalimat yang dzikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, man ta'ara minal lail faqala, siapa yang terbangun di malam hari. Kalau hadis yang kedua ini, man ta'ara minal lail, terbangun di malam hari, tidak ada kaitannya dengan wudu. Dia tidur, tidak berwudu misalnya, atau lupa berwudu, kemudian dia terbangun di malam hari, kemudian dia berkata, mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu wa la kulli syai'in qadir, alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah, fasa'ala illa atahu Allah iya, kemudian dia berdoa kecuali Allah akan jawab. Wa in shalla qubilat salat, kalau ia sholat maka diterima sholatnya. Ini doa zikir terbangun di malam hari, terlepas dia berwudu atau tidak. Kapan dia baca zikir ini, sebab mustajabah dari doanya. Kalau sholat maka akan diterima sholatnya. Ini isyarat sebenarnya dalam syariat. Jadi syariat itu, agama kita selalu memerintahkan kita untuk mengerjakan yang terbaik. Maka Allah SWT berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian adalah yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bahkan untuk sampai ke situ pun Allah kasih isyarat supaya kalian selalu mengerjakan yang terbaik. Contohnya dalam hadis ini, wa in shalla, kalau dia sholat diterima sholatnya. Enggak disuruh kerjakanlah sholat, enggak. Cuma dikasih isyarat supaya apa? Manusia itu selalu berusaha mengerjakan yang terbaik. Yang terbaik di antara kalian adalah yang kalau dia sholat. Enggak disuruh, tapi sekedar isyarat agar kita itu tahu, selalu berusaha untuk mengerjakan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Kalau terbangun di malam hari, kalau memungkinkan untuk sholat. Kalau tidak, minimalnya jangan sampai dia lupa baca zikir ini kemudian berdoa. Doa yang mustajabah, sebab doa mustajabah. Kemudian hadis selanjutnya, thawabut tahajjud wa qiyamul lail, pahala salat tahajud dan pahala salat malam. Nabi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma, dari Abi Sa'id Al-Khudri dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaqadha min al-lail wa ayqadha ahlah fa shallaya rak'atayn jami'an kutiba min adh-dhakirin Allah katsiran wa adh-dhakirat. Siapa yang terbangun di malam hari kemudian ia membangunkan keluarganya, ya entah yang istri yang terbangun kemudian dia bangunkan suaminya, atau suami yang terbangun lalu membangunkan istrinya, fa shallaya rak'atayn jami'an, yang kemudian keduanya sholat sunnah sebanyak 2 rakaat berjamaah, illa atahu Allah kutiba min adz-dzakirin Allah katsiran wa adz-dzakirat, maka keduanya akan dicatat dari orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Dzakirin Allah katsiran, orang-orang yang berzikir kepada Allah, dan adz-dzakirat, wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekedar salat sunnah 2 rakaat berjamaah dengan suaminya. Bahkan dalam hadis yang lain, terkhusus dalam salat malam itu Nabi SAW bersabda, rahimallahu ra'an, Allah merahmati seorang yang kalau dia bangunkan istrinya untuk sholat, kalau tidak membangun dia berciki air. Nah, cuman untuk bisa menerapkan sunnah ini harus ada kesepemahaman dulu.
harus saling memahami dulu, dikomunikasikan. Ya, boleh nggak saya bangunin ntar malam, saya percikin air, ya, takutnya ngamuk suaminya berantem. Niatnya nyari pahala ya malah ribut. Nah, boleh hal tersebut tapi dimusyawarahkan karena ya, kultur setiap daerah itu berbeda. Kultur setiap daerah itu berbeda. Nah, dicatat dari Adzakirin Allah katsiran wa dzakirat, dan dalam sebuah ayat disebutkan dalam surah Al-Ahzab disebutkan a'adallahu lahum ajran 'azima. Allah siapkan bagi mereka pahala yang sangat besar. Kemudian hadis selanjutnya ya An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fi itsnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Ya, hasad yang diinginkan di sini adalah ghibthah, karena hasad itu yang dalam syariat itu adalah keinginan hilangnya nikmat dari seorang hamba. Entah itu hilang dari dia atau hilang berpindah kepada dirinya. Ini yang paling buruk, hilang berpindah kepada dirinya. Nah, yang maksud dalam hadis ini hasada artinya keinginan untuk memiliki hal yang sama, ghibthah, tanpa menginginkan orang tersebut kehilangan nikmat tersebut. Nah, itu maksudnya hasad dalam hadis ini. Kata Nabi SAW, enggak boleh hasad kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiqu minhu ana al-lail wa ana an-nahar. Pertama, kepada seorang yang Allah berikan mereka harta dan dia infakkan di malam dan siang hari. Kelompok yang kedua, rajulun atahu Allahu al-Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Dan seorang yang Allah berikan dia Al-Quran, fahuwa yaqumu bihi, dan dengannya ia tegak. Maksudnya tegak, sholat, membaca dengan bacaan Al-Qurannya di malam dan siang hari. Sisi syahidnya adalah dia yaqumu bihi, dia berdiri dengan Al-Qurannya itu di malam dan di siang hari. Bahkan Syekh Abdul Razak pernah menyebutkan dalam sebuah majelis, beliau pernah mendapati orang yang bercerita bahwasanya dia merutinkan sholat malam dan hafalannya cuma surah-surah pendek. Sampai kata beliau dalam majelis, "Wa ya subhanallah, mana orang yang hafal 2 juz, 3 juz? Ini orang tidak sampai hafalannya juz 30 pun enggak tuntas, tapi dia masih merutinkan untuk sholat malam." Dan ada banyak fadilah sholat malam disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya tatajafa junubuhum anil madaji, ya, lambung mereka jauh. Ya da'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dalam keadaan takut dan penuh harap di malam hari. Dan ada pembahasan khusus tentang masalah salat malam, bagaimana para sahabat, para salaf menjaga salat malam mereka. Bahkan Umar dikatakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau salat malam itu menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Ya, sampai kok bisa beliau khatam Al-Quran satu salat malam. Kita aja baca Al-Quran mungkin secara umum ya, bacaannya sedang 1 juz itu selesai 1 jam. Sementara satu malam itu cuma berapa jam? Nah, kalau dilihat dari konteks hadisnya Nabi SAW, beliau kalau salat malam jangan ditanya tentang panjangnya ruku dan sujudnya. Kata Abdullah bin Abbas, saya salat bersama Nabi SAW. Kemudian tatkala beliau sujud, saya sakit perut, saya keluar ke baki buang hajat. Begitu saya kembali berwudu, saya dapati beliau masih dalam kondisi sujud yang sama. Saking lamanya beliau sujud. Itu pikir, gimana caranya Mas bin Affan menghatamkan Al-Quran satu malam? Ternyata cari-cari, aku ketemu. Beliau ternyata cuma sholat 1 rakaat. 1 rakaat itu beliau khatamkan Al-Quran. Beliau khatamkan Al-Quran. Dan sebagian lagi, bukan hanya Utsman bin Affan, para sahabat yang lain, para ulama, bahkan diriwayatkan sebagian ulama itu dilihat sama tetangganya, anaknya itu bertanya setelah beliau wafat, anaknya itu bertanya kepada bapaknya, "Pak, tiang yang di bawah situ mana ya? Kok nggak ada?" Disangkanya tiang karena saking lamanya beliau berdiri sholat malam. Sangkanya tiang. Jadi begitu beliau wafat, nggak pernah lagi beliau berdiri di sini, sampai anak yang melihat pun menyangka tiang yang di situ mana. Ya. Dan Nabi SAW bersabda tentang fadilah salat malam itu, afdhalus salati ba'da fardhah
salatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Dan juga Nabi SAW sebutkan tentang salat yang paling afdal itu setelah salat wajib adalah salatnya Nabi Daud. Begitu juga salat puasa yang paling afdal adalah puasa yang Nabi Daud. Kemudian beliau jelaskan salatnya Nabi Daud itu adalah beliau tidur kemudian terbangun salat di malam hari. Dan salat puasanya beliau adalah puasa sehari berbuka sehari. Puasa sunnah Daud yang biasa kita ketahui. Kemudian yang terakhir, dan banyak lagi fadilah tentang sholat malam. Kemudian yang terakhir tentang sawabu man shalla duha wa dawama alaih. Kemudian sebelum kita tutup tentang masalah fadilah sholat malam, ya Nabi SAW itu diriwayatkan pernah sholat malam. Yang mana sholat malam beliau itu kata Aisyah radhiyallahu taala hatta yatafattaq qadamah, sampai betis beliau pecah-pecah. Ya. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lima fa'alta kada? Kenapa engkau berbuat seperti ini ya Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang?" Coba ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akuna abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidakkah pantas kalau aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Hal yang paling kita garis bawahi yang namanya sholat malam bukan karena hanya kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Hal yang paling garis bawahi adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW diberikan nikmat besar, diampuni dosanya, dijamin masuk surga. Sholat malamnya karena apa? Bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun kalau sholat malam jangan lepas sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya karena pekerjaan misalnya karena suatu pekerjaan terpaksa kita begadang, sempatkanlah sholat 2 rakaat. Karena bisanya kita begadang itu pun bagian daripada nikmat. Sebenarnya bagian daripada nikmat. Karena bisa jadi pun kita kesibukan kalau Allah kasih kita tidur, nggak selesai kerjaan. Ketika Allah berikan kita kemudahan, bisa kita begadang untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Kalau kita kena kerjaan yang deadline ya, nah sempatkan sholat karena ya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang terbangun di malam hari juga sempatkan sholat sebagai apa? Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa terbangun di waktu yang afdal. Karena itu kalau kita bicara tentang hadis Nabi SAW yang kita sebutkan tadi, kalau dia terbangun dan membaca zikir, dan kalau dia sholat maka sholatlah. Minimalnya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa membaca zikir, bisa berdoa di waktu kita terbangun di malam hari. Kemudian bab yang terakhir dari sholat sunnah yang dibahas di sini adalah thawabu man shalla duha wa dawama 'alaiha. Pahala sholat duha. Pahala sholat duha. Dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, wa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilihi sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amru bil ma'rufi sadaqah, wa nahyi 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dhalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi ala kulli sulama minan nas, untuk setiap ruas tubuh pada manusia, ruas tulang. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan jumlahnya sekitar 360 ruas tulang di tubuh kita. Kata Nabi SAW, alaihi minin ahlikum sadaqah. Ala kulli sulam, untuk setiap ruas tubuh itu ada kewajiban kalian untuk bersedekah. Bersedekah untuk setiap ruas tulang tubuh yang kita punya. Ini jumlahnya kurang lebih 360. Dalam hadis yang disebutkan demikian. Kita punya kewajiban bersedekah sebanyak 360 kali dalam satu hari. Nah, bagaimana caranya? Maka Nabi SAW sebutkan, maka setiap tasbih itu bernilai sedekah. Maka nilainya perbanyak tasbih supaya bisa menyamai nilai 360 itu. Atau dia bertahmid, karena setiap tahmid juga bernilai sedekah. Atau setiap tahlil itu dia bernilai sedekah. Begitu juga dia bertakbir. Nah, wa amru bil ma'ruf sedekah, dan memerintahkan yang baik itu juga bernilai sedekah. Melarang dari kemungkaran juga bernilai sedekah. Dan kata Nabi SAW, wa yujzi'u min dzalika rak'atain yarka'uhuma min ad-duha. Dan itu cukup kalau ia mengerjakan sholat duha sebanyak 2 rakaat.
2 rakaat. Jadi hal yang paling besar juga dari sholat duha itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah dari setiap ruas tulang yang kita miliki. Coba bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala nggak beri kita ruas tulang, terus disuruh ruku, gimana caranya mau ruku? Ada berapa banyak orang yang sakit, kaku misalnya kena kanker tulang, akhirnya untuk ruku nggak bisa, terus sujud nggak bisa. Atau ada orang yang masih punya kesehatan misalnya, tapi karena sakit belakang nggak bisa ruku. Karena itulah pentingnya salah satu hikmah yang besarnya adalah sholat duha, bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat dari ruas-ruas tulang yang kita punya. Dan sebagai bentuk penjagaan juga, misalnya kalau kita punya masalah di persendian, ya cobalah mulai sholat duha. Cobalah mulai sholat duha, perbanyak sholat duha, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sendi-sendinya itu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi SAW jelaskan secara langsung hubungannya dengan sendi. Ya, dengan sendi. Kemudian yang kedua dari sahabat Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, fil insani 360 mafsalah. Pada setiap manusia itu ada 360 persendian. 360 persendian. Fa alaihi ayatasaddaqa an kulli mafsal minhu bisadaqah. Dia punya kewajiban untuk bersedekah untuk setiap ruas itu. Setiap ruas itu dia wajib bersedekah. Kata Nabi SAW. Qalu wa may yatiku dzalika ya Nabi Allah. Sahabat pun berkata, ya Rasulullah, siapa yang sanggup? 360 kali kita sedekah dalam satu hari, siapa yang sanggup ya Rasulullah? Apalagi kalau mungkin dengar sama para sahabat yang miskin, pasti langsung pusing kepalanya. Gimana? Makan aja susah gitu, suruh sedekah 360 kali dalam sehari. Maka kata Nabi SAW, an-nukha'atu fil masjid tadfaluha aw syai'in tanahhayhu 'anil tariq tanahhaytahu 'anil tariq fa in lam taqdir farak'atad duha tujzi anka. An-nukha'ah, ya kotoran yang di masjid engkau singkirkan, atau kotoran yang ada di jalan engkau singkirkan. Kalau tidak sanggup, maka rukuklah sebanyak 2 rakaat dari sholat duha. Maka itu mencukupi kewajiban kamu untuk bersedekah sebanyak 360 kali dalam sehari. Ya, subhanallah. Itu di antara hikmah sholat duha. Jadi yang hendaknya kita tekankan, duha itu karena kesyukuran kita kepada Allah pada setiap ruas sendi yang kita punya, bukan karena mencari rezeki atau lapangkan rezekinya. Niatkan dulu, karena ini insya Allah rezekinya itu akan ikut. Rezekinya akan ikut. Karena yang disebutkan sebagian para ulama, termasuk Syekh Sa'di Sistri rahimahullah, dia sebutkan syarat diterimanya amalan itu yang kita ketahui adalah 2. Ikhlas karena Allah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau garis bawahi satu hal, niatkan dengannya pahala akhirat. Karena setiap amalan itu ada yang dijanjikan dunia dan ada yang dijanjikan akhirat. Kalau dia niatkan dunia, takutnya dia akan diberikan dunia, enggak dapat di akhiratnya. Tetapi kalau dia niatkan akhiratnya, insya Allah dunianya akan ikut. Dunianya akan ikut. Karena itu yang namanya sholat duha, terlepas dari dia bisa memudahkan rezeki seorang hamba, kembalilah karena dia adalah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat setiap ruas sendi yang kita miliki. Wallahu ta'ala. Dengan demikian berakhirlah pembahasan kita tentang sholat sunnah. Ini sholat sunnah sebenarnya ada kitab khusus yang membahas tentang sholat sunnah. Dan mungkin jarang kita ketahui. Kita judulnya Bughyatul Mutatawwi' fi Shalatil Tatawwu'. Ya. Hal yang paling diinginkan oleh orang-orang yang sedang mengerjakan amalan sunnah pada sholat sunnah. Karya Syekh Muhammad Umar Bazmul, hafizahullah. Beliau dosen di Ummul Qura. Ya, wallahu ta'ala. Coba ya. Tentang ini sholat sunnah di rumah, kalau misalnya kita
datang ke masjid, misalnya udah mau mepet-mepet komat, sholat sunnahnya di rumah. Habis itu habis zikir, setelah sholat zikir itu sholat sunnahnya di rumah juga. Di jamaah kita ada yang anggapnya kita nggak senang sama sholat sunnah karena kita nggak ngerjainnya di masjid. Jadi cara ininya gimana gitu? Cara win-win solutionnya gimana? Dugaannya itu nggak perlu diperhatikan sebenarnya. Kalaupun mau paling didekati, dijelaskan bahwa afdalnya sholat sunnah itu di rumah. Ya, bukan kita lawan karena mau menolak efeknya kita luput dari pahala yang besar. Ya, karena kalimat khairan itu kebaikan yang sangat besar. Ya, cukuplah karena kata khairan itu mewakili semua kebaikan yang tidak mungkin ditulis, semua pahala yang tidak mungkin ditulis yang bisa diraih seorang hamba karena dia salat sunnah di rumah. Karena kalau ada orang menganggap seperti itu, ya berusaha dipahamkan saja, Bahkan sebagian para ulama itu tidak didapati di antara mereka pernah sholat sunnah sekalipun di masjid, sekalipun tidak pernah. Kenapa? Karena mereka lebih memilih untuk sholat sunnah di rumah. Jadi nggak dianggap juga. Paling berusaha dijelaskan tentang afdalnya sholat sunnah di rumah. Ya, kalau memungkinkan atau hal hadisnya, ceritakanlah Nabi SAW pun beliau ditanya tentang sholat sunnah di rumah, beliau katakan kepada sahabat yang bertanya, aku nggak lihat betapa dekatnya rumah saya dari masjid. Bersamaan dengan itu saya lebih suka sholat sunnah di masjid selain dari sholat wajib. Bersebelahan malah. Adakah sunahnya membaca Al-Quran sebelum mau kegiatan atau acara ya? Karena seringkali sebelum acara tuh pembacaan ayat suci Al-Quran gitu. Yang pertama. Terus yang kedua, itu kenapa selalu disandingkan antara surah Al-Kafirun setelahnya surah Al-Ikhlas gitu. Sementara itu nggak berurutan kalau di Al-Quran. Jadi pembacaan Al-Quran di awal setiap acara itu istihsan, dianggap baik oleh sebagian para ulama. Sehingga di Saudi pun banyak kegiatan itu biasanya diawali dengan bacaan Al-Quran. Rasul di salah satu majelis yang pernah saya hadiri di majelis Syekh Rabi, alhamdulillah, beliau kadang ada talib yang baca Al-Quran, tapi bacaannya bukan seperti bacaan yang kita biasa dengar, yang mendayu-dayu itu bukan. Bacaan seperti biasa, kita semua dengar. Begitu selesai, baru beliau mulai majelis. Ya itu cuma sekedar hal yang dianggap baik oleh para ulama. Karena penyebutan kata zikir itu juga, penyebutan kata zikir di masjid kebanyakan yang disebutkan dengan yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Maka para ulama menganggap baik dengan menyebut yang mendahului majelis itu untuk membaca Al-Quran. Jadi bukan hal yang diingkari oleh para ulama. Kemudian terkait dengan masalah Al-Kafirun. Al-Kafirun ya, pertama dia datang dari Nabi SAW, amaliyahnya seperti itu. Beliau membaca Al-Kafirun, termasuk sholat sunnah qabla subuh itu. Di antara hal yang beliau biasa baca adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, kalau kita mau mencari sebabnya, paling tidak mencoba mencocokkannya. Al-Kafirun adalah pengingkaran terhadap orang-orang Quraisy, dan Al-Ikhlas adalah pernyataan tauhid. Maka cocok untuk digabungkan. Karena pertama bentuk mengingkari kekufuran, yang kedua menetapkan tauhid. Sama seperti pada makna kalimat la ilaha illallah secara umum. La ilaha mengingkari seluruh bentuk peribadahan kepada selain Allah, illallah, menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada dalam surah Al-Ikhlas. Allahu a'lam. Itu orang dicari sama orang niat. Kita cukupkan. Ya, subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.